Oke, kali ini kita akan masuk ke materi permeabilitas. Kedengaran nggak tadi suaranya? Dengar, Kak. Nanti kalau ada yang mau ditanya setelah selesai video ya, bisa dicatat yang penting-pentingnya. Definisi dari permeabilitas sendiri adalah kemampuan batuan untuk melewatkan fluida melalui pori-porinya. Fluida di sini sendiri nggak cuma minyak, bisa berupa air maupun gas. Jadi kan kemarin kita udah belajar yang namanya porositas, kemudian saturasi, semua kan membahas tentang si pori-pori. Nah, kalau permeabilitas itu kemampuan si batuannya itu untuk melewatkan fluida. Jadi untuk si gas, minyak ataupun air itu untuk melewati si pori-porinya itu, si kemampuan batuannya itu yang disebut dengan permeabilitas. Kemudian cara penentuan permeabilitas sendiri ada 4. Yang pertama adalah yaitu core analisis atau analisa batuan. Itu nanti biasanya di lab. Kemudian yang kedua itu adalah well test analisis. Yang ketiga dengan menggunakan data produksi. Dan yang keempat dengan menggunakan data logging. Kemudian di sini ada grafik hubungan antara permeabilitas, porositas, dan litologi batuan. Jadi untuk mengetahuinya itu minimal kita harus tahu 2 dari 3 unsur. Misal kita mau cari nilai permeabilitas, berarti harus tahu nilai porositas dan jenis batuannya. Jadi di sini itu ada jenis batuan reef limestone, garisnya tuh yang ini untuk reef limestone. Kemudian olitic limestone, yang ini. Kemudian ada yang namanya sucrosic dolomite, itu yang ini. Kemudian ada interkristallin limestone dan dolomite, itu yang ini. Kemudian ada well cemented hard sand, yang ini. Kemudian ada chalky limestone. Dan yang terakhir ada fine grain variable sand. Nah, ini. Kemudian sumbu X-nya itu ada nilai porositas 0 sampai 35%. Kemudian sumbu Y-nya itu ada nilai permeabilitas dari 0 sampai 1000. Jadi ini yang log-log nilainya. Jadi skalanya misal 100, kemudian 200, 300, 400, 500. Kayak ini berarti 10 sampai 100, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Jadi di sini contohnya misal jika diketahui nilai porositas 10%, kemudian permeabilitasnya 50 milidarsi. Jenis batuannya apa? Berarti kita lihat di sini. Misal porositas 10%, berarti yang ini ya 10%. Kemudian permeabilitasnya 50 milidarsi. Berarti 10, 20, 30, 40, 50. Berarti yang di sini 50. Kemudian kita tarik garis nih dari 10 sampai ke permeabilitas 50. Nih anggap aja lurus ya. Nah, di sini. Berarti ketemunya di sini nih jenis batuan apa nih garis ini? Dia jenisnya reef limestone, maka jenis batuannya adalah reef limestone. Kemudian yang kedua misal di sini diketahui nilai porositasnya 20%, jenis batuannya sucrosic dolomite. Berapa nilai permeabilitasnya? Berarti misal di sini 20%, sucrosic kan yang ini ya. Garisnya nih. Sampai sini ke garis sucrosic dolomite. Nah, kita tarik garis ke kiri. Oh, berarti kalau jenis batuannya sucrosic dolomite, porositas 20%, berarti nilai permeabilitasnya sama dengan 100 milidarsi. Itu cara membaca si grafiknya. Kemudian di sini diketahui ada jenis-jenis dari permeabilitas. Yang pertama itu permeabilitas absolut, yaitu di dalam pori-porinya itu hanya ada satu macam fluida. Misal cuma ada gas aja di dalam pori-porinya, atau ternyata cuma ada air doang di dalam pori-porinya. Nah, kalau cuma satu jenis itu permeabilitas absolut. Kemudian kalau permeabilitas efektif, dia itu ada 2 atau lebih fluida di dalam si pori-porinya. Misal dalam pori-pori itu ada minyak, ada gas, ada air juga. Berarti dia masuknya ke permeabilitas efektif. Kemudian yang ketiga adalah permeabilitas relatif. Permeabilitas relatif itu adalah perbandingan antara permeabilitas efektif dengan permeabilitas absolut. Nah, untuk bab si permeabilitas relatif ini nanti kita akan pelajari
di materi setelah UTS. Nanti dia ada bab sendiri yang untuk permeabilitas relatif. Jadi ada KRO, permeabilitas relatif untuk minyak. KRW berarti permeabilitas relatif untuk air. KRG berarti permeabilitas relatif untuk gas. Kemudian rumus permeabilitas itu sendiri berasal dari persamaan Darcy, yaitu kan VS si persamaan Darcy atau Darcy velocity sama dengan Q per A atau sama dengan K per mu dikali delta P per R. Nah, ini untuk rumus permeabilitasnya menjadi K sama dengan Q kali mu kali L per A kali delta P, di mana K itu adalah nilai permeabilitas. Nah, satuannya itu bisa berupa Darcy atau 1000 milidarcy. Jadi bisa satuannya Darcy ataupun milidarcy. Kemudian Q adalah laju alir. Satuannya itu cm pangkat 3 per detik. Kemudian mu itu adalah viskositas, satuannya adalah centipoise atau Cp. L itu adalah panjang atau tinggi, satuannya itu dalam sentimeter. Kemudian A itu luas alas, berarti satuannya cm persegi. Kemudian delta P. Nah, di sini kita pakai satuan tekanannya itu adalah atmosfer. Jadi delta P itu kan perbedaan tekanan. Dia satuannya dalam ATM atau atmosfer. Kalau misal diketahui nilainya 200 PSIA, berarti kalian harus konversi ke ATM, di mana 1 PSIA itu sama dengan 0,068 ATM. Jadi kalian nanti harus konversi kalau tekanannya diketahui dalam PSIA. Nah, ini dimensi permeabilitas. Kemudian ada lagi yang namanya flow potensial. Nah, flow potensial itu kurang lebih sama kayak si permeabilitas. Nah, persamaan permeabilitas yang menunjukkan potensi atau kemampuan mengalirkan fluida dapat ditunjukkan dengan persamaan flow potensial sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya rumusnya sama aja kayak yang rumus umum si permeabilitas, nggak jauh beda. Nah, di sini ada contoh soal dari permeabilitas. Berapa nilai permeabilitas dari contoh core yang panjangnya 8 cm, diameternya 3 cm, kemudian core dijenuhkan di dalam air formasi yang viskositasnya 1,5 centipoise dengan beda tekanan sebesar 4 atmosfer dan laju alir 10 cc per detik. Nah, ini rumus umum dari si permeabilitasnya kan. Pertama yang kita harus cari adalah nilai A-nya dulu, karena nilai A nggak diketahui di sini. Berarti dia kan di sini core. Core itu bentuknya kan tabung. Ini kan core itu kan bentuknya dia tabung ya. Berarti alasnya itu adalah lingkaran. Nah, rumus lingkaran kan bisa pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. Nah, kita masukin nilai D. Di sini kan diketahui diameternya 3 cm. Nah, dapat nilai A-nya sama dengan 7,07 cm persegi. Q-nya udah diketahui nilainya laju alir 10 cc per detik. Ini nilai Q-nya. Kemudian nilai mu-nya itu 1,5 centipoise, berarti yang ini. Kemudian L berarti panjang atau tinggi. Panjangnya 8 cm. Ini. Kemudian kita masukin nilai A-nya 7,07. Kemudian di sini dengan beda tekanan sebesar 4 atm, berarti nilai delta P-nya sama dengan 4. Udah tinggal kita masukin di perhitungan, dapat nilai hasil K-nya sama dengan 4,24 Darcy. Selanjutnya kita akan membahas tentang permeabilitas rata-rata. Kemarin kan udah belajar porositas rata-rata. Kemudian ada saturasi rata-rata. Nah, yang terakhir ini permeabilitas rata-rata. Nah, ini dia lebih simpel. Rumusnya itu sama dengan sigma K kali H dibagi sigma H. Di mana H itu sama dengan ketebalan. Ini kan ada nih. Misalnya K1 kan yang ini. Ini H1. Berarti ada K2 sama ada H2. Ada K3 sama H3. Berarti untuk sigma K kali H berarti sama dengan total K1 misal dikali H1 ditambah K2 dikali H2 ditambah K3 dikali H3 dibagi sigma H. Sigma H berarti yang ini nih si H totalnya dibagi H total. Nah, itulah nanti dapat nilai permeabilitas rata-ratanya. Nah, ini ada contoh soal.
Ada latihan soal yang pertama itu ditanyakan nilai permeabilitas. Ada diketahui panjang 25, diameter 10 cm, kemudian viskositasnya 2 cm. Nah, ini dengan beda tekanannya dia dalam PSIA nih, 100 PSIA. Berarti kalian harus konversi ke dalam ATM. Kemudian yang nomor 2 sama nomor 3 itu kalian baca grafik. Yang ini. Nih untuk nomor 2 sama 3 kalian pakai grafik yang ini. Oke, kemudian nomor 4 ini kita mencari nilai permeabilitas rata-rata. Jadi di sini ada sekitar 7 lapisan, ada 7 ketebalan dan 7 nilai permeabilitas. Nah, kalian cari nih permeabilitas rata-rata dari 7 lapisan ini. Pakai rumus yang ini. Jadi jangan kalian langsung cari permeabilitas rata-ratanya, kalian tambahin nih nilai permeabilitas semua dibagi 7. Nah, itu salah. Kalian pakai rumus yang ini. Oke, itu aja untuk materi permeabilitas hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya Audrina izin bertanya, Kak. Berarti Iya, untuk silakan. yang tadi yang terakhir itu nggak bisa dijumlahin dikali K-nya gitu ya? Tetap harus satu-satu gitu, Kak? Iya, tetap harus satu-satu. Jadi K dulu kali H1, ntar K1 kali H1, K2 kali H2 gitu. Oh ya, baik Kak. Terima kasih, Kak. Iya. Ada lagi pertanyaan untuk materi permeabilitas sebelum masuk ke kuis? Kak, masih bingung di yang bagian grafiknya, Kak. Grafik, bentar ya. Yang ini grafiknya kelihatan nggak? Yang ini bukan grafik. Iya, Kak, ini. Oh, iya. Jadi misalkan ini kan ada 3 komponen ya, ada permeabilitas yang ini, kemudian ada porositas yang sumbu X-nya, sama yang di dalam si grafik itu kan jenis batuannya. Misal kita mau mencari nilai si porositasnya gitu. Yang diketahui nilai berarti kan harus diketahui itu nilai permeabilitas sama jenis batuannya. Jadi dari 3 ini kita minimal harus tahu 2. Kalau misal mau ditanyakan porositas, berarti permeabilitas sama jenis batuannya harus diketahui. Kalau misal yang ditanyakan jenis batuan, berarti porositas sama permeabilitasnya yang harus diketahui. Kalau misalnya yang ditanya permeabilitas, berarti ya porositas sama jenis batuannya. Misal contohnya seperti ini. Porositasnya diketahui 10%, kemudian permeabilitasnya 50 milidarsi. Nah, kan porositas di sini nih 10%. Ya, di sini 10%, kemudian permeabilitas 50. Ini kan hitungan 10, 20, 30, 40, 50. 50 milidarsi itu yang ini. Nah, berarti nanti kalian tarik nih dari 10, ini kan gini ya. Dari 10 nih sampai ke titik si permeabilitas 50. Tarik nih, itu di sini kan permeabilitas 50. Nah, ini yang permeabilitas 50. Kemudian tarik lagi garis dari si permeabilitas 50 ke garis sampai ketemu yang porositas 10. Kan di sini, dari sini ke sini. Ini kan 50, tarik sampai ke sini. Berarti kenanya kan di titik punyanya garis yang ini nih. Nah, berarti dia jenis batuan di sini tuh apa? Yang di sini jenisnya itu rift limestone. Berarti pada saat permeabilitas 50 milidarsi, porositas 10%, jenis batuannya itu rift limestone. Udah cukup jelas belum? Bisa, Kak. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan lagi untuk materi permeabilitas?
Atau udah cukup jelas semuanya? Kalau gitu langsung kuis ya kalau udah pada jelas semua. Materinya Baik, Kak. terakhir sampai permeabilitas ya untuk UTS-nya. Baik, Kak. Minggu depan kita udah kuis semua materi. Jadi dari porositas, saturasi, sama permeabilitas. Pelajarin aja latihan-latihan soal yang kemarin kalian pelajarin. Bisa langsung diklik linknya untuk kuis.